kacau balau gitu. Jadi depresi yang sudah besar itu mengakibatkan pemerintah ini kesejahteraan masyarakat menurun drastis. Maka lahirlah pemikiran dari Keynes. Nah, inilah yang kemudian muncullah aliran Keynes menggantikan klasik di Amerika. Nah, ini langsung tahun ini sudah bangkit setelah 39 dengan menganut aliran Keynes ini bangkit. Caranya bagaimana? Pemerintah campur tangan. Pemerintah duit, pemerintah harus campur tangan membuat menumbuhkan daya beli. Jadi intinya Keynes itu sebetulnya menumbuhkan daya beli. Daya beli ini harus ditumbuhkan. Lewat apa? Bantuan pemerintah. Ketika sedang dalam kondisi hancur luluh itu harus ada satu subsidi. Kalau di Amerika waktu itu ada yang menamakan bantuan sosial. Jadi setiap bulan setiap rumah tangga miskin itu mendapatkan bantuan sosial. Ya kalau di sini sudah cukup untuk hidup layak. Karena waktu itu kalau dirupiahkan itu satu orang itu mendapatkan 6 juta. Dalam satu rumah tangga tinggal berapa orang? Sudah lebih dari cukup. Kalau nak kene no diterapkan nak kene itu orang nak ngomong kerja. Boleh nganggur kabeh rokok-rokokan. Kalau nyekati manuk kira-kira ngono ya. Ya. Nah, kemudian hanya ya 6 juta masih ditambah. Seluruh negeri itu lucu gitu. Supaya orang itu ketoknya dibantu, yang ini yang miskin banget dibantu, ini yang rodok di atasnya sedikit suruh kerja. Ini gali lubang. Yang di depan kelompok gali lubang, yang di belakang nutup lubang. Jadi kamu kerja, ini yang di ini gali lubang, yang di belakang ini nutup lubang. Artinya karena tidak ada kerjaan waktu itu, sehingga mereka bekerja. Orang-orang miskin ini, orang-orang setengah miskin ini bekerja. Tetapi ya dengan cara ini. Nah, dengan cara itu maka daya belinya meningkat. Ketika daya beli meningkat, ya perekonomian hidup lagi. Dengan daya beli meningkat, perekonomian hidup lagi. Akhirnya apa? Ya berjalan lagi, ya muncullah neoklasik. Akhirnya sampai sebelum ini AS itu masih menganut paham pasar bebas. Jadi kalau sedang bermasalah lari ke klasik, tetapi ketika tidak ada masalah mereka menganut lagi pasar persaingan bebas, meskipun
bantuan sosial ini tetap ada. Jadi kalau begini, di Amerika itu ada orang gelandangan seolah-olah kamu melihat bahwa sana itu sudah masalah besar banget itu. Tenaga kerja mereka itu tidak ada. Karena apa? Banyak gelandangan di sepanjang jalan. Kalau kamu amati itu, kalau diamati itu banyak. Sebenarnya itu bukan mereka tidak ada pekerjaan. Mereka lebih baik mendapatkan bantuan sosial. Kemudian nongkrong aja di pinggir jalan. Begitu dapat uang nongkrong di pinggir jalan, lama-lama keenakan. Banyak orang yang ikut. Nah sekarang lansia itu pada ikut di situ. Wis omahe dijual, apartemen mereka dijual, mereka gelandang di situ. Ternyata kehidupan di situ lebih nyaman. Menurut versi mereka. Ya. Kalau di Indonesia kan mesti golek anak itu, gelandang seperti itu. Kalau mereka kan sudah, saya di sini bahagia gitu. Meskipun seperti tengkorak-tengkorak itu adalah pilihan ya. Jadi jangan dikatakan itu adalah karena Amerika kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia kalau lari ke sana gajinya tinggi kok. 1 bulan itu sekitar 30 juta. Upah itu upah dari Senin sampai Jumat loh ya. Hanya upah Senin sampai Jumat. Sabtu ya enggak ya, saya lupa rodoan. Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Cenderungan Senin sampai Jumat. Karena kalau orang mau nyimpen duit itu Sabtu Minggu itu bekerja. Gajinya tinggi. Gajinya 2 kali lipat per jamnya dibanding dalam waktu normal. Jadi kalau kita pisah ya, waktu Senin sampai Jumat itu selama 1 bulan itu gajinya 30 juta. Itu sekarang kalau 2 hari digunakan juga untuk bekerja, 2 kali lipatnya, berarti kira-kira 20 juta. Jadi yang ditabung 20 juta, yang dipakai untuk hidup normal itu 30 juta. Itu kalau seorang, lah kalau 2 orang, maka yang pada lari ke, termasuk bulik saya, itu lari ke Amerika suami istri, anaknya dititipkan saya. Dapat 60 juta, 1 minggu wong migran, orang digawean kerja. Akhirnya yang 40 juta itu ditabung, 60 juta itu yang dipakai untuk makan. Itu masih berlebih gitu. Sedangkan sama, saya itu punya bule 2 itu, satu ke Amerika, satunya ke Sydney. Tapi sekarang pada gabung di Sydney. Di Sydney juga begitu, hampir senilai itu. Tapi lebih rendah sedikit. Gitu ya. Jadi kehidupan Amerika seperti itu. Nah, pada posisi ini kalau sebentar pembandingnya. Nanti kalau masalah tokohnya siapa, itu kamu baca sendiri aja. Tapi secara prinsip klasik itu seperti itu. Ini P. Jadi kalau sorry. Bentar, kamu anukan yang gambarnya klasik tadi. Itu klasik ya. Nah, kalau jenis itu begini. Ada yang elastis sempurna,
Yang ini ada yang inelastis. Jadi kalau misalkan di sini ya itu bersifat inelastis, tapi di sini inelastis sempurna ini tergantung dari kecenderungannya apakah elastis atau inelastis. Kalau lurus itu sempurna. Di sini kan elastis sempurna. Jadi kita pisahkan A, B, C, C ke atas ini adalah inelastis sempurna. Di sini ini adalah antara elastis sampai inelastis. Jadi di tengah-tengah ini adalah elastis sempurna. Kemudian kalau pada waktu di sini, ya dia terpengaruh naiknya harga atau ini kan agregat suplai AS. Jadi naiknya AS itu masih berpengaruh terhadap T. Ini di agregat demand ya, Y2. Nah kalau sudah di sini sama saja, ini naik seberapapun P, tetap saja Y-nya tetap saja tidak berubah. Kalau di sini masih tergantung. Ini adalah nah di Keynes karena campur tangan pemerintah, ketika pemerintah tidak punya duit bagaimana? Masyarakat tidak punya duit bagaimana? Pemerintahnya tidak punya duit untuk campur tangan ini bagaimana? Utang. Utang. Karena utang itu kalau dipakai untuk membeli input alat produksi, berarti kan produksinya tinggi gitu. Nah, jadi negara mana yang menurut mereka menganut Keynes itu utang itu tidak masalah, asal digunakan untuk produksi. Maka negara-negara penganut Keynes, Indonesia bagaimana? Sebenarnya klasik, campuran antara klasik dan Keynes ya. Sehingga sebenarnya ya, kita itu kan menggunakan ekonomi Pancasila kalau dulu. Pemberdayaan masyarakat. Nah, itu masih bergerak antara Keynes dan klasik. Nah, kalau di sini kan kalau mau Keynes murni, berarti pertumbuhan ekonomi yang didorong. Oh, yang penting ekonomi tumbuh. Pemberdayaan nanti diabaikan, agak diabaikan. Sehingga yang didorong itu adalah perusahaan besar untuk mencapai pertumbuhan tinggi. Nah, dalam hal ini adalah Indonesia itu antara di tengah-tengah antara Keynes dan ini klasik. Maka kalau orang harus, tapi cenderung ke Keynes. Apa tandanya? Utangnya apa? Jadi cenderung ke Keynes. Utangnya apa? Apakah pemberdayaan masyarakatnya dipenuhi? Iya. Karpe apa? Bansos. Gede. Lebih gede pada saat pemilihan presiden. Faktanya ngomong. Terus ya ada subsidi, kemudian ada dana desa. Itu sebetulnya pemikiran klasik berada di ini ya. Jadi di tengah-tengah konsepnya Indonesia itu adalah antara Keynes dan pertumbuhan ekonominya didorong dengan mendorong ekonomi besar, karena di situ yang bisa menghasilkan pajak gede.
masyarakat didorong untuk tumbuh lewat subsidi, lewat bansos, lewat subsidi, bansos, sama desa, anggaran desa. Itu sebetulnya arahnya ke sana, tetapi karena di tengah-tengah akhirnya ya. Nah, maka kalau sekarang terjadi pencetusnya Bapak Ayatullahnya perdagangan bebas itu ya sebetulnya kalau sekarang menjilat ludahnya sendiri dengan melakukan proteksi terhadap perdagangan, ya itulah Amerika gitu. Maka ketika ngumpul ke Pak Prabowo, ngumpulkan ada ISE, ada ya perguruan tinggi, ada macam-macam dikumpulkan, kemudian menteri dikumpulkan. Mulyani, kamu kan bisa baca ya di YouTube-nya itu. Bu Mulyani itu ngomongnya sederhana. Ini orang-orang pinter ini tidak berguna Pak untuk membahas kebijakannya Amerika. Mereka ngotot bahwa ini harus begini, ternyata terus ditunda. Tapi Cina tetap, karena memang mereka bermaksud untuk, jadi kalau sekarang sudah kata buka, jadi mereka itu bermaksud untuk mandiri ya. Amerika itu pengennya mandiri gitu, mandiri secara ekonomi, tidak tergantung dari Cina lagi, karena sekarang ini sangat tergantung dengan Cina. Sehingga ketika tarif tinggi terhadap Cina dikenakan, akibatnya apa? Rakyatnya yang sengsara sendiri juga. Karena harga barang harga barang Cina di Amerika kan jadi tinggi. Dan mereka sudah sulit untuk membeli beberapa barang yang tidak terjangkau oleh mereka. Yang awalnya terjangkau sekarang sudah tidak terjangkau. Akibatnya apa? Ya masyarakatnya harus prihatin. Masyarakat di Amerika harus prihatin dengan konsep ini, mandiri, memandirikan ini. Karena apa? Cina bisa masuk Amerika, bisa. Pemikirannya kan Trump sama si Elon, pemiliknya Tesla bisa berkembang jauh melampaui Cina. Mengapa kita sebagai negara tidak bisa gitu? Nah, ini yang tidak ada dalam pemikiran mereka. Tapi Cina melawan, karena toh dia negosiasi pun pasti babak belur. Akhirnya Cina melawan dengan menaikkan tarifnya Amerika. Tapi satu sisi Amerika yang kebingungan. Nah, sekarang kalau ini Amerika ya dengan perairan YEE itu, terus Cina jualan di sini nih, dia buat supermarket besar di sini nih. Ini sudah kawasan bebas. Dia lewat kapal-kapal itu membuat ini ke sini. Jadi orang Amerika nanti kalau mau beli barang sangat murah, ya dia piknik ke sini. Nah kalau ini paling-paling lu dibom ngarang. Lagi jangan nakal tenan. Ya tapi siapa yang berpikir begitu gitu loh? Ya itulah otak Cina itu. Kalau dulu kan kita bicara otak komunis ya. Sekarang itu Cina itu sudah peduli sama komunis. Cina itu tidak peduli sama agama. Tapi sangat peduli kalau ada orang yang mau memberontak. Maka Uighur, suku yang ada di Cina itu, yang agama Islam itu, dulu kan kita berpikir dia pepet Amerika terus itu masalah agama itu, karena agama Islam. Nah, agama mereka itu orang agama apapun berkembang silahkan. Bukan itu, karena Uighur mau memberontak gitu.
sehingga mereka dihancurkan oleh USA. Nah, ketika orang-orang justru yang diutus ke sana dari Komisi 1 itu orang-orang PKS baru tahu bahwa Cina itu tidak ada masalah dengan. Jadi kalau kamu kaitkan bahwa Cina itu mau menghanguskan Islam di Indonesia, mereka ora peduli karo aku mau gitu. Enggak, itu enggak benar ya. Jadi kalau narasi-narasi YouTube yang aneh-aneh itu biarkan saja. Dengan kamu belajar dengan saya, itu sudah tahu ya, apa yang benar, apa yang tidak. Saya sering cerita kan alumni kita yang berhasil ya. Kemarin salah satunya itu kan Nurdar Jantom yang punya rumah saya cerita yang punya rumah kamu boleh di YouTube, kamu ketik Nur Harjanto, apa yang kamu lihat? Coba sebentar. Tidak pernah. Ya dia sebenarnya dekat banget dengan saya, tapi saya begitu lihat itu langsung shock juga. Kamu ketik Nur Harjanto. Apa? Anak dalam doyan mojo. Enggak, ada satu lagi. Siapa? Apa? Tanya aja Pak Eko. Ya, kemudian kelas sebelum tapi coba kamu buka itu apa bukannya? Interaksi keuangan negara dengan ASEAN. buku KPK. Ya. Jadi saya bukan pamer sekarang, tapi prihatin karena dia masuk. Wah, indahnya. Apa sih? Zaman-zaman apa sih? Sing nyanyi bareng. Jangan itu bukan itu. Nah, itu. Bawahnya. Belum makan. Oh, cocok. Kasus itu tulisan KPK. Iya. Nah, kamu itu dari S1 sampai S3 lulusan sih. Enggak, bukan itu. Oh gitu. Gitu. Jadi tertangkap KPK. Kasus migas. Iya. Oh iya. Nah, ini lagi. Pokoknya kan kamu sudah tahu lah. Jadi yang kemarin saya ceritakan, kalau kamu pengen ngerti dalam doyan mojo itu seperti itu. Iya Pak, saya pengen gitu. Ya, ayo, dolan rono gitu loh. Nanti kita kuliah di sana. Nggak apa-apa. Mumpung saya masih dekat sama kepala rumah tangganya. Nah, saya dengan beliaunya saya juga sangat dekat. Tapi ya kalau ditinggal gini kan tak mungkin. Enak deadline kan tak mungkin juga aku bawa kowe gitu. Karena apa? Rumah itu betul-betul luar biasa gitu. Menurut saya. Karena luasnya itu kan 10 hektar tanahnya. 6.000 itu untuk kamu. Bangunannya itu ininya itu lukisan. Dilukis dari bawah sampai atas itu dilukis. Terus di atas ini juga dilukis. Dan itu 3 dimensi. Pelukisnya bukan sembarangan, pelukis terkenal pada saat itu
Nanti kamu lihat aja sendiri. Nah, di sini ya kita harus hati-hati ya. Kita hati-hati. Seperti kemarin saya duduk dengan ini internal kita di dalam kelas. Saya duduk dengan ininya Pak Jokowi. Apa? Jadi relawan Jokowi dari tahap pertama. Ya, saya ngobrolnya itu bisnis. Jadi saya ngobrolnya bisnis. Tapi dia menyinggung, misalnya kayak ijazah Pak Jokowi itu. Kenapa dibiarkan berlarut-larut? Ya, kalau dia mau nyekel gerung yang mengatakan bajingan dungu gitu loh, ya kena dengar itu pengkhianat bangsa itu mau menangkap, kalau mau itu memperkarakan itu ya masuk penjara bro. Tapi masalahnya adalah ketika nanti Pak Jokowi dijadikan saksi kan tinggal gajul-gajulan kan? Lah benar tidak dia dungu? Kan harus dibuktikan, berlarut-larut banget dulu. Pembicaraan hanya masalah dungu itu nanti dari sisi tata bahasa, dari sisi macam-macam itu. Nah, itu lama. Tapi kalau ijazah gampang. Kamu nuduh palsu, gitu. Nah, terbukti asli. Berarti yang nuduh palsu itu sudah masuk penjara dulu. Yaitu 1 IPA, 2 Roy Suryo, 3 Sianipa. Nah, dari situ di bawahnya akan muncul misalnya Rocky Gerung. Kan Rocky Gerung itu selalu menggunakan Roy Suryo sama Sianipa menuduh. Nanti di bawahnya juga akan kecekal. Nah, itu gampang banget untuk memenjarakan mereka. Kemudian gergari negosiasi, masuk penjara atau diem. Di sini yang, jadi kalau kamu ikut-ikutan itu lebih baik jangan. Ya karena dari situ siapapun yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, menuduh jasanya palsu, itu bisa semua itu bisa ditelusuri, kecekal semua. Dan tinggal kemauan dari pengacaranya mau, siapa yang mau ambil gitu. Jadi hati-hati. Makanya kan kalau kita tidak tahu tentang politik, jangan ikut-ikutan. Karena apa? Ya yang tampak itu banyak yang diinginkan. Dokumennya Hasto yang dibawa, ya disembunyikan di Rusia, isinya cuma pengkhianatan kader PDIP. Saya yang paham aja wegah nanggapi orang. Saya hanya memberikan dari dulu hati-hati ya. Soal ijazah itu bisa menjadi jebakan bagi kalian. Lah aku ngomongnya Suryo lah, Suryo saya ngomong Roy Suryo sendiri juga masuk penjara. Lah kenapa kamu ngomong ke barang yang salah? Jadi masuk penjara juga. Itu fitnah di dalam IT 6 tahun. Itu sudah, jadi risikonya terlalu tinggi gitu. Kita bicara politik yang kita tidak ketahui. Nah, kamu setelah melepas dari saya yakin kamu paham. Apa kamu langsung tak rubah jadi pendukungnya Prabowo atau Jokowi? Tidak. Kritis boleh ya. Kritis boleh. Itu yang saya harapkan. Seperti kemarin ya, ketika kita dosen tamu, pertanyaan kalian itu sangat diapresiasi oleh dosen tamunya. Pak, anak buahmu cerdas banget loh Pak. Waktu itu aku orang duwe datanya gitu. Tapi begitu saya pulang, begitu selesai langsung saya goleki gitu loh.
Sehingga jawabannya itu dikirim menyusul ya. Enggak, kamu kirim ke anak-anak bahwa dosen tamu kita itu sangat tetap apresiasi terhadap apa yang di ini kan. Kalau dia tidak bawa data ya dia tunda jawabannya. Jadi kalau di terakhir itu kan masalah gas itu, minyak dan gas itu kita itu masih banyak, masih berlimpah. Cuman belum dioptimalkan semua. Migas itu masih berlimpah. Ternyata belum dioptimalkan. Nah, inilah yang untuk menjadi gambaran, karena kalau saya injak materi selanjutnya misalkan kesejahteraan kita ini manut copo gitu loh, aliran mana yang dipakai sehingga muncul seperti ini. Karena kalau tidak saya jelaskan perbedaan Keynes dan klasik, kalian masih kebingungan untuk memahami ketika kita bicara tentang konsep kesejahteraan. Bagaimana kita apa sih GDP kita, pertumbuhan ekonomi itu apa? Nah, pertumbuhan ekonomi kita itu tinggi, ya. Pertumbuhan ekonomi kita kan termasuk tinggi. Ini masalahnya adalah kita terganggu oleh COVID, yang kedua terganggu oleh Amerika ini, sehingga tidak sepenuhnya berhasil. Kalau tidak kita bisa ke 8%, sama tinggi. Kalau 8% berarti ada 4 juta tenaga kerja yang akan terserap setiap tahun. Itu berarti tenaga kerja kita yang nganggur itu tersedot semua. Hanya yang sisanya kemarin yang belum tersedot. Atau yang sekarang tidak tertampung, yang kemarin sebagian sudah keambil di 4 juta itu. Jadi 4 juta itu bisa terdiri dari sisa kemarin plus yang sekarang. Tapi karena gangguan COVID dan kemudian rangkaian salah kebijakan seperti makan siang gratis itu, makan bergizi gratis itu sebenarnya salah kebijakan. Sebetulnya Pak Prabowo sebaiknya menunda atau kemudian milih saja prioritas kepada orang miskin, dan itu tidak usah ditendelke kemana-mana, serahkan aja kantin. Berapa orang loh? Ada 50 orang, setiap hari harus diberi makan misalkan. Oke, 50 kali 10.000, 500.000 dikira baik kantin. Supaya tidak bosan. Kalau misalkan kemudian dia makan 15.000, dia sendiri tombok 5.000. Jadi makanannya tidak monoton. Kalau kemudian sekarang hanya makan minum saja, berarti dia punya tabungan misalnya 7.000. Akhir bulan tabungannya masih jadi jalur aja sama mbok kantin. Gitu loh. Sebenarnya konsep itu yang lebih baik dikembangkan ke situ. Daripada kalau ini dilanjutkan itu menjadi bumerang. Kita cari utangan sekarang sulit banget gitu. Dalam kondisi sekarang ini cari utangan sulit banget. Dan ya mau tidak mau utangnya warganya dewe dengan menjual obligasi pemerintah. Itu sebetulnya hanya akan menggerus pertumbuhan juga larinya. Kalau duit masyarakat tidak digunakan, sebetulnya bisa digunakan untuk produktif, tapi ini digunakan dipinjam pemerintah, digunakan untuk makan siang. Benar toh? Kalau itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Udah, paham ya? Ya. Itu yang grafik klasik tadi, apa enggak kembali D sama S nya? Dilihat dari atas YouTube itu
Ini. Heeh. Oh iya ya. Jadi ini yang agregat S. Ini yang bentar, Yang ini kan gambarnya ya. Yang klasik tadi kan sebetulnya kan ini. Ini kan berbeda ya. Jadi agregat kalau kita bicara tentang ini gambarnya klasik ya. Nah. Ke situ. Ini D1, ini D2, maksudnya karena kenaikan harga itu, karena perubahan pendapatan masyarakat itu hanya akan menaikkan atau menurunkan harga dari P1 menjadi P2. Artinya apa? Di dalam klasik itu kalau ini di P dulu aja, P ya supaya atau J. Jadi diawali dari ini kan sebetulnya GDP ya, ini kan GDP ya. Jadi ketika harga naik atau turun itu hanya berpengaruh pada, tidak berpengaruh pada Y atau I. Nah, kalau di sini konsep di sini ini klasikal itu agregat demand itu perubahan dari ini menjelaskan gambar ini menjelaskan bahwa di dalam klasikal itu perekonomian itu hanya dipengaruhi oleh agregat demand. Tidak sama sekali tidak mempengaruhi agregat supply. Penawaran itu tidak terpengaruh oleh harga. Jadi yang mempengaruhi itu hanya agregat demand. Maksud yang di sini itu begitu. Nah, ini seolah-olah kayak persaing inilah. Nah, ini kayak dalam skala kecil ya. Dalam ini kan kalau makro kan agregat. Ya kalau di dalam real pasar itu kan ini I, ini P. Kalau ada yang inelastis sempurna di sini, ini kan P. Jadi, sorry ya, ini P1. Ya. Nah, ketika P naik, oke, kalau P naik misalkan, yang berubah itu ini. D-nya D1 menjadi D2. Kalau misalkan ini harga naik itu yang berpengaruh pengaruhnya terhadap D, bukan terhadap P. Ini kalau kita bicara individu ya, pasar individu. Nah kalau agregat, maka kita bicaranya adalah GDP. Jadi ketika P berubah itu agregat supply-nya tidak berubah. Yang berubah adalah agregat demand. Itu. Jadi pemahamannya seperti ini. Nah, kalau di sini
ini juga AS ya. Jadi ini kan gambar AS ya. Nah, di dalam klasikal itu ada di mana berawal dari ini, tapi di dalam ini Keynes itu berada di sebetulnya perekonomian itu berada di antara ini. Jadi di sini harga tidak sekaku klasik. Kalau klasik kan kaku. Harga yang fleksibel ya, naik turun ya. Kalau di sini itu kan harga masih lentur. Artinya masih terpengaruh oleh permintaan dan penawaran ya. Jadi misalnya barang yang diminta bertambah, tetap harga itu akan berkisar. Ada pergerakan harga. Ini maksudnya. Jadi awalnya P1 menjadi P2 karena di Keynes itu ada di sini sebenarnya. Ya, bisa berada di sini, bisa berada di sini. Jadi suatu ketika dia juga akan ikut di, kalau negara memungkinkan dia akan ikut di sini. Tetapi secara umum di Keynes itu ada di sini, di potongan antara ini. Maka kalau di klasik itu harga bersifat fleksibel, ya, terkenal dengan harga bersifat fleksibel, dan yang di sini ya yang harga bersifat fleksibel itu di Keynes, sedang di klasik itu harga bersifat kaku, yang tidak bisa berubah. Demand-nya naik atau turun misalkan, kalau itu ya tetap seperti ini. Itu yang terjadi. Terus tugas kalian ya sudah 2 minggu loh ya. 2 minggu apa? 2 minggu setelah UTS toh. Nah, UTS-nya kapan? Minggu kemarin. Hah? Minggu kemarin. Lah ya 2 minggunya kan Minggu depan. ya, maksudku sekarang itu sejauh mana kalian sudah mempersiapkan ini? Belum toh? Karena kalau jangan sampai dikerjakan secara